Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Puji Tuhan sehat, Luar biasa. bersukacita. Tentunya dong. Nah, ini hari Minggu kita akan Ibadah beribadah walaupun kita masih ibadahnya, online Bu. tapi tetap Semangat. semangat. Oh Mbak Aca, kita kok pakai merah ya sama putih? Iya Bu. Kenapa? Soalnya kan bulan ini kan Indonesia merdeka Bu. Ah masa sih? Iya Bu. Tanggal berapa tuh? Tanggal 17 Bu. Loh, kok tanggal 17 Mbak Aca? Iya Bu. Karena tanggal 17 Indonesia Merdeka. merdeka dari apa? Dari penjajahan. Kemarin kita merayakan HUT Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Tapi sayang ya Mbak Aca, nggak seperti tahun-tahun yang kemarin. Iya, 17-an kita mengadakan banyak perlombaan. Tapi tahun ini dan tahun kemarin belum, dan tidak ada perlombaan karena masih Pandemi. Aduh, sayang sekali. Semoga pandemik ini cepat Selesai Bu. dan berlalu. Amin. Ya, amin. Mari anak-anak, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian dengan Memuji Tuhan selalu. memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, kita telah memuji Tuhan. Kita belum menyapa Tuhan di dalam doa. Mari kita menyapa Tuhan di dalam doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersama anak-anak-Mu di sini Tuhan, mengucapkan puji terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati anak-anak-Mu di sini dengan penuh sukacita. Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, dengan udara pagi yang begitu menyegarkan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberikan ketenangan hati bagi anak-anak-Mu di sini, sehingga anak-anak-Mu di sini dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan mereka dapat melakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau juga urapi yang membawa firman Bapak Pracoyo, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, sertai ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu ini membawa sukacita yang berlimpah pada anak-anak-Mu di sini.
Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah sapa Tuhan di dalam doa. Kita sebentar lagi kita akan apa Mbak Aca? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak sudah menyiapkan Alkitab? Sudah dong Bu, harusnya. Oh iya, tentu, harus. Anak-anak sudah menyiapkan poin, buku? Bila perlu ya, karena firman Tuhan mungkin ada yang perlu dicatat untuk tidak lupa, supaya anak-anak bisa membaca kembali. Nah ya, anak-anak sudah menyiapkan buku, pensil atau ballpoint, Alkitab. Sebelumnya kita akan Memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman pada saat ini kita ambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai ke 20. Yang demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahlah keadilan.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia anak-anak yang mendengarkan, memelihara dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema pada saat ini adalah aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Ayat yang menjadi pokok pembicaraan pada saat ini adalah ayat yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Tuhan mengajarkan kita anak-anak untuk senantiasa setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tetap setia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kita tahu bahwa kemerdekaan itu diperoleh dengan perjuangan para pahlawan yang gagah berani mengusir penjajah. Dulu para pahlawan itu ketika berperang harus membawa sesuatu. Mungkin anak-anak tahu para pahlawan kita berperang membawa apa? Ya, alat yang paling sederhana pada saat itu adalah bambu runcing. Mereka berjuang dengan gagah berani, kemudian mereka bisa merebut senjata api, senapan, dan kemudian alat-alat tembak yang otomatis dari penjajah. Sehingga kemudian pahlawan itu bisa lebih banyak mengusir penjajah dengan alat yang lebih modern. Jadi ada alatnya untuk mengusir penjajah, yaitu senjata. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam banyak pekerjaan pada saat ini atau banyak aktivitas, seringkali kita melihat bahwa banyak sekali perlengkapan yang harus digunakan. Contohnya pada saat ini mungkin kalian bisa melihat apabila ada kebakaran, para pemadam kebakaran pasti akan menggunakan alat perlengkapan atau pakaian pemadam kebakaran, supaya apabila mereka memadamkan api, mereka tidak akan terkena
sambaran api atau menjadi terbakar atau menjadi terluka. Atau mungkin ada yang melihat seorang penyelam ingin melihat atau meneliti bawah laut. Mereka juga mempersiapkan peralatan, ada tabung oksigen, ada kacamata selam, ada pakaian renang. Sehingga apabila mereka masuk ke dalam perairan, mereka juga sudah siap, tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Berarti melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan juga ada alat perlindungan diri. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, alat perlindungan diri yang pada saat ini terkenal adalah APD untuk COVID. Banyak perawat yang merawat penderita COVID harus menggunakan alat perlindungan diri yang berupa jaket, masker, dan sebagainya. Demikian pula mereka yang memakamkan para korban COVID juga menggunakan APD yang begitu lengkap supaya mereka tidak tertular oleh COVID-19. Itulah alat perlindungan diri. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita juga perlu ada perlindungan supaya kita tidak tergoda oleh si jahat? Di dalam Alkitab, Tuhan telah memberikan perlindungan diri atau senjata untuk kita bisa melawan si jahat, supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa. Apa saja perlengkapan atau senjata itu? Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang sama saja dengan sabuk. Kalau kalian menggunakan sabuk, itu bisa dipakai dari depan ke belakang atau memutari tubuh kita. Berarti di sini bahwa di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, semuanya dilindungi oleh kebenaran dari Tuhan. Karena anak-anak adalah anak-anak kebenaran, anak-anak terang. Sehingga perlu ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju sirah. Kalau boleh diibaratkan, kalau para tentara atau polisi itu menggunakan rompi anti peluru, supaya apabila tertembak oleh penjahat atau musuh itu tidak melukai tubuh, tetapi dengan adanya baju rompi tubuh kita bisa dilindungi. Yang ketiga adalah menggunakan kasut atau sepatu bot atau sepatu tentara contohnya. Dengan sepatu yang kuat kita bisa berjalan dimanapun, di kerikil, di duri, sehingga kita bisa menyebarkan, mewartakan firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Jadi dengan kasut tadi atau bot itu kita bisa kemana-mana. Kemudian yang keempat, angkat perisai. Perisai atau tameng. Ini adalah kalau tentara zaman dahulu, tameng ini digunakan untuk menangkis panah. Panah dari musuh. Panah kejahatan. Lah dengan tameng ini, dengan iman kita bisa bertahan dari godaan, dari segala mara bahaya, supaya kita tetap bertahan di dalam firman Tuhan. Kemudian yang kelima adalah helm atau topi atau ketopong. Apa fungsinya helm? Yaitu untuk
melindungi supaya kita apabila jatuh kepala kita tidak terbentur benda yang keras. Maksudnya di sini adalah bahwa dengan menggunakan helm itu kita dilindungi oleh Tuhan, dilindungi diri kita dari kejahatan, dari pikiran jahat, pikiran yang licik, tentang kebohongan dan sebagainya. Dengan helm itu kita diselamatkan dari godaan si iblis. Kemudian yang keenam adalah angkatlah pedangnya. Angkatlah pedangnya di sini adalah bahwa kita mengangkat dengan firman Tuhan. Senjata kita untuk melawan roh jahat adalah dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa melawan. Kita dapat mendapat pertolongan dari Tuhan. Dari godaan atau jebakan si jahat. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, itulah alat-alat perlindungan diri yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik, senantiasa memelihara kita, senantiasa melindungi kita dari godaan si jahat, si iblis. Marilah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dengan selalu berdoa, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, sehingga kita tetap berada di tangan Tuhan untuk tetap selamat selama-lamanya sampai di surganya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tuh. Saatnya kita sebentar lagi kita mau Memberikan persembahan kepada Tuhan Tuhan Yesus. tentunya. Kita akan pujian dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari anak-anak kita sucikan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu di sini telah memberikan persembahan walaupun sedikit, tapi kami percaya Engkau melihat ketulusan dari hati anak-anak-Mu di sini. Engkau sucikan persembahan ini, Engkau kuduskan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat
memuliakan nama Engkau di gereja Penaruban. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi yang mengelola persembahan, biarlah Engkau memberikan roh kebijaksanaan sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ibadah hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian lagi dengan judul God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. Is so good to me. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Sebelum itu, Ibu Ayu ada pengumuman loh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengumumannya adalah tanggal 29 Agustus minggu depan, anak-anak beribadah sekolah minggu dengan sistem Zoom. Jam berapa Mbak Aca? Jam 9 sampai jam 10. Nah, kalau dengan Zoom kita bisa melihat teman-teman kita walaupun jaraknya berbeda-beda ya anak-anak. Senang, bersukacita. Mari anak-anak kita ikuti ibadah sekolah minggu Zoom minggu depan dengan penuh sukacita. Hari ini ibadah sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekalian. Dadah.